Hai. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ayesa Ika Channel. Nah, pada video kali ini Ayesa sudah mencapai di bab 13, yaitu Controlling Access to Files ya teman-teman. Nah, materi apa aja nih yang akan kita pelajari pada bab 13 ini? Oke, yang pertama ada Basic Linux Permission, yang kedua ada User Group Order, yang ketiga Chain Ownership, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu Basic Linux Permission ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya akan masuk ke CLI terlebih dahulu. Teman-teman bisa login ya. Kita di sini mengetikkan perintah ls. Oke, di sini ada dua buah file yang akan saya jelaskan, yaitu show.txt dan test.txt ya teman-teman. Oke, saya akan kembali mengetikkan perintah ls-l. Nah, ini yang huruf depannya D itu ini adalah directory ya teman-teman. Jika huruf depannya tidak ada D-nya seperti ini, strip rw itu bukan directory, melainkan itu file ya teman-teman. Nah, apa yang dimaksud rwxr ini ya teman-teman? Nah, rwxr ini R-nya itu adalah read, W-nya itu read, dan X-nya itu execute ya teman-teman. Nah, jika teman-teman memiliki akses read pada suatu file, itu artinya kita dapat membuka atau mengopen file tersebut ya. Jika teman-teman memiliki akses read pada directory, teman-teman itu bisa melihat isi directory atau biasa kita sebut dengan ls ya teman-teman. Nah, lalu jika teman-teman memiliki akses write pada sebuah file, itu berarti teman-teman itu bisa memodifikasi atau mengedit file tersebut ya teman-teman. Nah, jika teman-teman memiliki akses write pada directory, itu teman-teman bisa membuat atau menghapus directory ya teman-teman. Nah, jika teman-teman itu memiliki akses execute pada suatu file, maka teman-teman itu bisa merunning sebuah file dan bisa masuk atau cd ke directory ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu User Group Order ya teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju ke prakteknya. Oke, sebelumnya teman-teman bisa masuk ke dalam terminal terlebih dahulu ya. Kita langsung ketikkan saja perintah ls-l, enter. Oke teman-teman, di sini terdapat huruf ya, seperti drwxr strip xr ini. Nah, lalu ada nama user saya juga, ini Ayesa, lalu ada nama grup saya juga ya, Ayesa juga. Nah, saya akan menjelaskan detail-detail tersebut ya teman-teman. Nah, misal di sini ada desktop kan ya teman-teman. Nah, desktop ini adalah milik user Ayesa. Nah, ini adalah user ya teman-teman, nama user. Nah, lalu desktop juga itu adalah masuk ke dalam grup Ayesa juga ya teman-teman. Nah, ini grupnya, ini user, ini grup. Jadi desktop itu milik grup Ayesa. Jadi siapa saja yang ada pada grup Ayesa akan mendapatkan permission yang sama ya teman-teman. Nah, lalu tulisan DDDD ini adalah directory ya teman-teman. Jika tidak ada, berarti itu file biasa atau bukan directory. Nah, lalu kan di sini ada tulisan rwxr strip xr strip x ya teman-teman. Nah, itu masing-masing ada bagiannya sendiri artinya ya teman-teman. Oke, bagian yang pertama itu adalah rwx ya teman-teman. Bagian yang kedua itu r strip x. Bagian yang ketiga juga sama, r strip x ya teman-teman. Nah, jadi untuk rwx itu permissionnya untuk user ya teman-teman. Nah, bisa diingat kembali bahwa rwx itu read, write, dan execute ya teman-teman, yang berarti user dari directory desktop dia bisa mendapatkan akses read, write, dan execute ya teman-teman. Nah, usernya adalah Ayesa. Lalu ada r strip x ya teman-teman, itu melambangkan permission untuk grup ya. Jadi grup pada directory documents, contohnya dia hanya mendapatkan permission read dan execute ya, tidak mendapatkan write. Dan untuk grup directory documents itu Ayesa ya teman-teman. Jadi user apa saja yang masuk ke dalam grup Ayesa, dia akan mendapatkan read dan execute ya teman-teman.
Nah, lalu ada R strip X ya teman-teman, dia bagian ketiga. Nah, itu merupakan permission untuk order ya teman-teman. Order adalah user, tetapi dia itu bukan user Ayesa ataupun user di dalam grup. Jadi itu bebas atau siapa aja lah. Dia tidak termasuk dalam user Ayesa dan grup Ayesa. Maka siapa saja dia akan mendapatkan permission R min X atau R strip X atau order ya teman-teman. Oke, baik. Sekian video dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketiga yaitu chain ownership ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menggantikan hak kepemilikan pada suatu file ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, di sini teman-teman bisa login ke terminal lalu ketikkan perintah ls. Nah, di sini saya hanya memiliki dua file ya teman-teman, yaitu test.txt dan show.txt ya teman-teman. Oke, saya akan coba untuk mengetikkan perintah ls min l ya teman-teman. Enter. Nah, dua file tersebut itu kepemilikannya milik user Ayesa ya teman-teman. Oke, saya akan mencoba untuk membuat file baru dengan perintah touch. Lalu nama filenya ownership.txt. Oke, kita enter. Kita ls min l. Nah, file tersebut itu masuk milik user Ayesa ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk mengganti kepemilikan file ownership.txt ini. Nah, nanti dia itu bukan menjadi milik user Ayesa lagi ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita masuk ke dalam root terlebih dahulu. Oke, di sini kita mencoba untuk mengetikkan perintah sudo add user lalu new owner. Kita enter. Oke, ini memintakan password. Saya akan memberikan password yang mudah yaitu 12345. Kita enter saja. Oke, kita masukkan lagi. Nah, ini kita enter saja ya teman-teman. Oke, ini kita bisa tekan Y. Enter. Nah, oke, ini sudah terbuat ya teman-teman, user new owner. Oke, sebelumnya saya masuk home terlebih dahulu, cd 2. Lalu saya akan mencoba perintah ls. Nah, oke, ini sudah ada user baru ya teman-teman, new owner. Nah, oke, teman-teman itu harus masuk ke root, lalu directory home. Yang mana directory home pastinya akan menampilkan seluruh user yang ada ya teman-teman. Sekarang saya akan masuk ke Ayesa terlebih dahulu, cd Ayesa /. Oke, saya di sini akan mengetikkan perintah ls min l. Oke teman-teman, kita akan membuat file ownership.txt ini menjadi kepemilikannya milik user new owner ya teman-teman. Kita bisa mengetikkan perintah to new owner. Kita masuk ke new owner terlebih dahulu. Lalu kita ls, lalu ls min l, enter. Nah, user ownership.txt ini hanya bisa di-read dan write oleh user Ayesa ya teman-teman. Dan dia itu hanya bisa di-read saja oleh grup Ayesa dan order ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya keluar dulu cd titik 2. Lalu kita ketik ls min l. Nah, user new owner ini berada pada grup new owner ya teman-teman. Dan dia user new owner. Maka ini dihitung sebagai order ya teman-teman. Oke, saya akan mengetikkan perintah cd ayesa / enter. Lalu saya mengetikkan perintah ls. Nah, jadi akses untuk ownership.txt kita hanya untuk mengerit ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan mencoba mengetikkan perintah nano ownership.txt. Kita enter. Nah, ini ada tulisan merah-merah atau unreadable ya teman-teman, artinya kita tidak bisa melakukan writing di sini. Oke, saya akan mengetikkan perintah coba 1, lalu ctrl-x, y, enter. Oke, ini tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita exit saja. Oke, di sini saya exit terlebih dahulu.
Nah, kita akan ubah kepemilikan ownership.txt ini menjadi new owner dan begitu juga dengan grupnya ya teman-teman. Kita mengetikkan perintah su Ayesa, lalu kita password, lalu kita ls ya teman-teman. Lalu kita su lagi, password. Oke, di sini saya akan coba mengetikkan perintah chown found new owner, lalu titik 2 ya teman-teman, new owner lagi, lalu ownership .txt. Nah, maksud dari perintah ini adalah kita akan ubah ownership.txt ini ke user new owner dan ubah grupnya ke new owner ya teman-teman. Kita enter, kita bisa ls min l. Enter. Nah, oke, ini user dan grupnya sudah milik new owner ya teman-teman. Oke, kita coba mengetikkan perintah su new owner. Enter. Kita akan coba mengedit filenya dengan mengetikkan perintah nano, lalu ownership.txt. Enter. Oke, kita akan mencoba mengetikkan perintah coba 1, lalu coba 2. Seperti ini, kita bisa ctrl-x, y, enter. Oke, kita akan coba mengetikkan cat ownership.txt. Nah, ini yang atas ini saya salah ngetik, jadi saya ngetik ulang ya teman-teman. Kita enter. Nah, oke, ini sudah ada ya teman-teman. Oke, saya akan coba mengetikkan perintah ls min l. Kita enter. Nah, oke, kita hanya bisa read user saja ya teman-teman. Untuk group dan author, dia hanya bisa read atau membaca ya teman-teman. Oke, saya masuk ke Ayesa terlebih dahulu. Kita masuk Ayesa, lalu password. Lalu kita mengetikkan perintah nano ownership .txt. Kita enter. Nah, di sini tidak bisa melakukan edit file loh teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang keempat, yaitu change permission ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan mencoba mengubah permission pada suatu file ya teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju prakteknya. Oke, sebelumnya teman-teman bisa ketik ls min l, enter. Oke, untuk permission ownership.txt ini adalah rw strip r ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya akan membuat file terlebih dahulu dengan perintah touch, lalu permission .txt saja ya teman-teman. Nah, seperti ini, kita enter, kita ls min l. Oke, di sini filenya milik user dan grup Ayesa ya teman-teman. Nah, di sini permission untuk user Ayesa hanya read dan write. Sedangkan untuk grup dan author hanya read saja ya. Nah, saya akan ubah agar pada grup itu dapat write ya teman-teman. Caranya adalah, oke, kita bisa ketik chmod, lalu y plus w ya teman-teman, lalu permission.txt. Perintah ini maksudnya adalah kita menambahkan permission write pada grup ya teman-teman. Kita enter, lalu kita ls min l. Enter. Nah, oke teman-teman, ini sudah berubah menjadi rw ya teman-teman, atau read dan write. Oke, di sini saya akan menambahkan user new owner ke dalam grup Ayesa agar dia itu bisa mengakses permission.txt ya teman-teman. Caranya kita masuk dulu ke root su, lalu password, enter, lalu kita cd terlebih dahulu ya teman-teman. Kita keluar. Oke, kita clear terlebih dahulu.
Oke teman-teman, kita bisa mengetikkan perintah ls, lalu enter, dan saya akan menambahkan new owner ini masuk ke dalam grup Ayesa ya teman-teman. Kita ketik saja sudo usermod min a kecil lalu g besar seperti ini, lalu Ayesa new owner seperti ini, enter. Kita masuk ke dalam new owner-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, lalu kita cd Ayesa ls. Oke, di sini kita bisa mengetikkan perintah nano permission.txt. Oke, ini bisa ya teman-teman, kita ketik misalnya 1, 2, lalu 3. Kita ctrl-x, y, enter. Nah, bagaimana jika akses rate-nya itu kita hilangkan? Oke, kita masuk ke Ayesa, kita Ayesa. Kita enter, kita password. Enter. Lalu kita ls ya teman-teman. ls min l. Oke, di sini saya akan coba untuk menghilangkan akses rate-nya ya teman-teman pada permission.txt. Caranya kita ketik saja chmod g itu group, lalu strip atau min ya teman-teman, w itu write permission.txt. Seperti ini, kita enter, lalu kita ls min l. Oke teman-teman, ini sudah hilang ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita bisa mengetikkan perintah new owner, kita enter, password, enter. Lalu kita bisa mengetikkan perintah nano permission.txt. Oke teman-teman, ini unreadable ya teman-teman. Itu artinya karena pada user grup Ayesa itu dihilangkan akses untuk rate-nya ya teman-teman. Oke, kita keluar saja. Oke, di sini kita bisa mengetikkan perintah ls min l seperti ini. Oke, di sini permission untuk grup Ayesa itu hanya read ya teman-teman. Sedangkan permission.txt itu berada pada grup Ayesa. Nah, maka kita itu tidak bisa melakukan edit file apapun. Oke, sekian video dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kelima, yaitu execute permission ya teman-teman. Nah, jadi permission execute itu kita gunakan pada file ya teman-teman, kita bisa merunning file tersebut. Dan jika kita gunakan pada directory, kita itu bisa masuk atau meng-cd ke directory tersebut ya teman-teman. Sebelumnya kita masuk ke root terlebih dahulu, kita lalu password ya teman-teman. Kita cd.2, kita ls min l. Oke, di sini saya mempunyai user Ayesa dan new owner ya teman-teman. Otomatis itu seluruh user tidak akan bisa memiliki execute ataupun read ke dalam user Ayesa. Oke, kita bisa mengetikkan perintah new owner. Kita masuk ke dalam new owner terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita cd Ayesa / kita enter. Oke teman-teman, ini permissionnya itu denied ya teman-teman, karena pada bagian order atau group kita tidak bisa diberikan permission execute ya teman-teman, sehingga kita itu tidak bisa masuk ataupun cd. Nah, bagaimana caranya agar kita dan user lain itu bisa masuk ke dalam directory Ayesa? Oke, kita ketik terlebih dahulu, kita password. Nah, kita itu harus mengubah permissionnya dengan menambahkan permission execute ya teman-teman. Kita juga akan mendapatkan permission read ya teman-teman. Oke, kita bisa mengetikkan perintah chmod lalu g itu group plus x ya teman-teman. Lalu Ayesa / kita enter. Oke, jadi kita itu mendapatkan permission execute pada grup di user Ayesa. Oke, kita juga akan menambahkan order ya agar mendapatkan permission execute pada user Ayesa. Kita ketik saja chmod lalu
O plus X Aisyah slash kita enter. Oke, kita juga menambahkan permission write pada grup ya teman-teman. Kita bisa mengetikkan perintah chmod G plus W Aisyah slash. Ini saya salah, jadi saya ketik lagi dan berhasil. Oke, kita bisa ls min l, enter. Nah, ini user bisa melakukan read, write, execute. Grup juga bisa melakukan read, write, execute, dan author juga bisa ya teman-teman. Nah, yang awalnya kita menggunakan user new owner itu tidak bisa masuk karena kita tidak mendapatkan permission execute, maka sekarang sudah bisa. Kita ketik saja to new owner, lalu kita ketik perintah cd Aisyah. cd Aisyah ya teman-teman. Kita enter. Lalu bagaimana jika kita memiliki permission execute pada suatu file? Oke, di sini saya hilangkan dulu permission execute pada author dan juga group ya teman-teman. Kita lalu password. Oke, lalu kita bisa cd2. Oke, kita mengetikkan perintah chmod g min X Aisyah slash enter. Kita mengetikkan perintah lagi chmod O min X Aisyah slash kita enter. Nah, ini author dan user yang ada di grup Aisyah, dia itu tidak akan mendapatkan permission execute ya teman-teman. Kita bisa ls min l. Oke teman-teman, ini hanya RW, strip RW ya teman-teman, yaitu read write. Oke, sebelumnya saya bisa Aisyah terlebih dahulu atau masuk ke Aisyah. Lalu saya ls. Oke teman-teman, jadi kalau misal execute pada file itu kita hanya bisa melakukan pada file yang berbasis shell atau berakhiran .sh ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa merunning file txt, tapi kita hanya bisa running file yang berbentuk sh atau shell ya teman-teman. Oke, kita akan membuat filenya terlebih dahulu. Touch. Lalu misal c sh. Oke, kita enter. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, ini saya salah ketik ya teman-teman. Sebelumnya saya harusnya masuk ke cd Aisyah slash terlebih dahulu, baru membuat file. Oke, nanti teman-teman langsung saja dari Aisyah, dari root ya, lalu ls, lalu teman-teman bisa masuk ke cd nama user kalian sendiri-sendiri, lalu ls lagi ya teman-teman. Oke, lalu kita bisa ketik nano c.sh. Kita enter. Oke, di sini saya akan mengetikkan perintah echo spasi ya teman-teman, lalu tanda petik atas 2, tanda petik atas 2 seperti ini, hello, lalu word. Oke, tanda seru ya teman-teman, lalu tanda petik atas. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita ctrlx lalu y, enter. Oke, kita langsung mengetikkan perintah new owner, enter. Lalu kita password. Oke, untuk melihat apakah saya bisa merunning c.sh ini, saya ketik perintah titik lalu slash ya teman-teman, lalu c.sh. Oke, enter. Nah, ini denied ya teman-teman karena saya tidak memiliki permission untuk execute directory. Nah, saya akan coba di user Aisyah, kita Aisyah terlebih dahulu. Password. Oke, kita ketik saja yang tadi titik slash c.sh. Seperti ini, kita enter. Nah, ini juga denied ya teman-teman. Kita coba ls min l. Kita enter. Oke, kita bisa mengetikkan perintah chmod u plus x user plus x lalu c.sh. Oke, seperti ini, kita enter. Lalu saya akan memberikan perintah execute pada user Aisyah di file teman-teman. Lalu kita csh.
Oke, kita su Aisyah, lalu mengetikkan perintah /d.s, kita enter. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-6, yaitu review chmod ya teman-teman. Nah, perintah chmod itu digunakan untuk merubah permission. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Oke, sebelumnya saya masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ls-l. Nah, bisa diingat kembali bahwa di video kemarin kita sudah mengenal definisi user, group, dan author ya teman-teman. Nah, user itu yang paling awal ya teman-teman, ini contohnya pada directory desktop. Nah, oke, di directory desktop ini, user sudah bisa melakukan read, write, dan execute ya teman-teman. Lalu sebelahnya ada group ya teman-teman. Pada directory desktop ini, grup ini sudah bisa melakukan write dan execute saja ya teman-teman. Lalu pada order di directory desktop ini, dia bisa melakukan read dan execute ya teman-teman. Oke, agar lebih jelas itu bisa saya ketikkan bahwa U itu adalah user, lalu G itu adalah group, dan O itu adalah order. Oke, seperti ini. Jika sudah jelas, sampai di sini saja video saya, lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-7, yaitu chmod dengan number. Oke, langsung saja kita menuju prakteknya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jika kita ingin memberikan permission execute itu angkanya 1, jika ingin memberikan permission write itu angkanya 2, dan read itu 4 ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya akan membuat file terlebih dahulu ya teman-teman dengan perintah touch. Lalu nama usernya, nama filenya misal number permission.txt. Oke, kita bisa enter, lalu ls-l. Oke, bisa dilihat di sini bahwa user hanya mendapatkan akses read dan write. Lalu grup dia mendapatkan akses read, dan order juga dia mendapatkan akses read juga ya teman-teman. Nah, di sini itu saya akan membuat user dengan mendapatkan full access, grup mendapatkan read dan execute, lalu order itu mendapatkan read dan write ya teman-teman, atau bisa disebut dengan rwx, strip rx, strip rw ya teman-teman. Oke, kita bisa mengetikkan perintah chmod, lalu 756 number position.txt. Nah, oke, dari perintah ini kenapa terdapat angka tersebut? Nah, untuk angka 7 itu mendefinisikan permission untuk user ya teman-teman. Angka 5 itu permission untuk group, dan angka 6 itu untuk order. Nah, kenapa saya itu menyebutkan angka 7, 5, dan 6? Nah, karena pada user kan angka 7 ya teman-teman. Nah, itu dikarenakan saya itu kan akan memberikan full access pada number permission.txt. Nah, saya menjumlahkan seluruh angka dari perintah yang tadi ya teman-teman, seperti ini. Full access itu berarti kan execute, write, dan read ya. 4 ditambah 2 kan 6, lalu ditambah 1 jadi 7. Jadi user itu angkanya 7 karena full access dari hasil menjumlahkan yang ini. Lalu untuk angka 5 dan 6 hitungannya pun sama seperti yang ini ya teman-teman. Teman-teman bisa cek saja lalu dihitung ya teman-teman. Nah, oke, saya enter saja. Lalu saya mengetikkan perintah ls-l ya teman-teman. Kita enter. Nah, oke teman-teman, ini sudah benar ya teman-teman menjadi rwxr strip xrw ya teman-teman. Lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan rwx ini pada user sehingga user hanya bisa melakukan rw saja? Nah, caranya kita menggunakan perintah yang tadi, namun kita ubah saja angkanya. Kita ketik saja chmod 656, lalu
number permission.txt. Nah, jadi read itu 4 dan write itu 2, jadi 6 ya teman-teman. Kita enter saja, kita ls min l, kita enter. Oke teman-teman, ini sudah berubah ya teman-teman. Nah, oke, sekian video dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-8, yaitu count pada direktori ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba kepemilikannya pada direktori ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, sebelumnya saya akan membuat direktori dengan perintah mkdir dir1 seperti ini. Oke, saya akan mengetikkan perintah ls. Lalu saya akan mengetikkan perintah ls dir1 ya teman-teman. Lalu slash, kita enter. Oke, ini kosong ya teman-teman. Lalu saya akan mengetikkan perintah cd dir1 slash, kita enter. Oke, saya sudah berada di direktori 1 ya teman-teman. Saya akan membuat direktori 2 dengan mengetikkan perintah mkdir dir2, kita enter. Lalu saya akan membuat dir3 ya teman-teman. Kita ketik saja mkdir dir2 slash dir3 seperti ini, kita enter. Lalu kita bisa ls dir2 slash ls dir2 slash. Nah, oke, ini ada dir3 ya teman-teman. Oke, saya keluar terlebih dahulu dengan cd ketik 2 enter, lalu ls min l. Nah, hak kepemilikan direktori dir1 itu milik user IEC ya teman-teman. Nah, oke, kita akan membuat hak kepemilikan user 1 itu pada user new owner yang pernah kita buat. Oke, kita shoot terlebih dahulu, masuk ke root ya teman-teman. Password, lalu kita cd, lalu ls ya teman-teman. Oke, di sini terdapat user new owner, dan kita itu akan mengubah kepemilikannya menjadi milik user new owner ya teman-teman. Kita ketik perintah cd ayesa slash, kita enter. Oke, kita bisa mengetikkan perintah lalu new owner titik 2 new owner dir1, kita enter. Oke, kita bisa ls min l. Oke, ini kepemilikannya sudah berubah menjadi user dan group new owner ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke dir1. Kita ketik saja cd dir1 slash, kita enter. Lalu kita ketik perintah ls min l, kita enter. Oke teman-teman, ini terdapat dir2 yang mana user dan grupnya itu masih milik Ayesa ya teman-teman, bukan new owner. Oke, kita akan ubah dengan cara yang baru ya teman-teman. Jadi ada cara untuk mengubah kepemilikan pada suatu direktori agar isi di dalamnya juga ikut berubah. Oke, kita bisa mengetikkan perintah cd titik 2 dulu. Kita keluar dulu ya teman-teman. Kita ls min l. Lalu kita mengetikkan perintah chown ayesa titik 2 ayesa dir1 seperti ini, kita enter. Lalu kita ls min l, kita enter. Oke, ini kembali milik Ayesa ya teman-teman. Oke, cara agar kepemilikan pada dir1 dan usernya juga ikut terubah itu, kita bisa mengetikkan perintah dengan cara chown seperti ini, lalu min r besar ya teman-teman, lalu new owner titik 2 new owner, lalu dir1 slash, kita enter. Oke, kita bisa ls min l, kita enter. Oke teman-teman, ini sudah berubah menjadi new owner ya teman-teman. Oke, kita cek di cd dir1 slash, kita enter.
Lalu kita ketik perintah ls min l, kita enter. Oke, dia sudah milik new owner ya teman-teman. Lalu saya akan mengetikkan perintah cd dir 2. Enter. Lalu kita bisa mengetikkan perintah ls. Oke, di sini ada dir 3 ya teman-teman. Kita ls min l, kita enter. Nah, oke, kepemilikannya itu menjadi new owner ya teman-teman, yang mana tadi perintah min r itu melambangkan recursive, yang artinya agar isi di dalam directory itu ikut berubah ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-9 atau materi yang terakhir, yaitu chmod pada directory. Oke, sebelumnya kita kan sudah mengubah permission pada file. Kali ini kita akan mengubah permission itu pada directory ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, sebelumnya kita di sini akan membuat directory terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ketik perintah mkdir, lalu chmod seperti ini, tes, misal direktorinya tes namanya. Ntar kita ls. Oke, sudah ada ya teman-teman, chmod tes. Nah, oke, kita bisa ls min l, kita enter. Oke, bisa dilihat bahwa kepemilikannya chmod tes itu milik user dan grup Ayesa ya teman-teman. Nah, kita itu akan coba untuk menghilangkan permission execute pada user dan menambahkan permission write pada group dan author. Oke, kita masuk ke root terlebih dahulu, kita su password. Lalu kita mengetikkan perintah chmod. Lalu u ya teman-teman, u strip atau min x chmod slash, kita enter. Oke, perintah ini itu artinya kita akan menghapus permission execute chmod test pada user ya teman-teman. Oke, kita akan menambahkan permission write pada group dan author. Kita ketik saja chmod g lalu plus w chmod test slash, kita enter. Nah, oke, kita mengetikkan lagi chmod o lalu plus w chmod test slash, kita enter. Kita bisa ls min l. Oke teman-teman, bisa dilihat ya teman-teman bahwa permission pada user ini hilang. Lalu pada group dan author dia mendapatkan semua permission, yaitu read, write, dan execute. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bab 13 ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Dadah!